Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vika Martahayu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran inovatif dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator sekaligus presentator pertama, kemudian ada Revi Arzati sebagai presentator kedua, yang ketiga ada Rifda Alifa Iswarini sebagai presentator ketiga. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi tentang model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Langsung saja, materi yang pertama mengenai pengertian model pembelajaran project based learning ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih model pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Kemudian pengertian model pembelajaran berbasis proyek menurut John 2008. Project based learning adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada pemecahan problematik yang terjadi sehari-hari melalui pengalaman belajar praktik langsung di masyarakat. Kemudian ada menurut Mulyasa 2014 mengatakan Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk memfokuskan peserta didik pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi. Kemudian menurut Saifuddin 2014, pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Jadi dapat saya simpulkan dari pengertian para ahli tersebut bahwa model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini adalah pembelajaran yang berfokus pada aktivitas peserta didik agar bisa memahami suatu konsep yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi supaya peserta didik mampu memperoleh pengalaman baru dan aktivitas yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian dapat menghasilkan suatu proyek untuk mencapai kompetensi aspektif, kognitif, dan psikomotorik. Hasil dari kerja proyek tersebut merupakan suatu produk yang merupakan laporan tertulis ataupun lisan dan presentasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang kedua tentang tujuan dan kelebihan dari project based learning akan disampaikan oleh Revi Arzati. Kepada Revi saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari model pembelajaran project based learning. Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, ada mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, ada meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. Yang keempat, ada mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Dan yang kelima, ada melatih sifat kolaboratif peserta didik. Kemudian setelah saya menjelaskan tentang tujuan pembelajaran based learning, saya akan menjelaskan tentang kelebihan based learning. Yang pertama ada meningkatkan motivasi, di mana siswa tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa belajar dalam proyek lebih menyenangkan daripada komponen kurikulum. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dari berbagai sumber yang mendeskripsikan lingkungan belajar berbasis proyek, membuat siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan
problem kompleks. Yang ketiga ada meningkatkan kolaborasi. Pentingnya kerjasama kelompok dalam proyek memerlukan peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasinya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Bila diimplementasikan secara baik, maka peserta didik akan belajar dan praktik dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu, dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, ada mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keenam, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik kompleks dan dirancang untuk mengembangkan sesuai dunianya. Yang ketujuh ada membuat suasana belajar lebih menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Revi atas penjelasannya. Kemudian materi yang terakhir tentang kekurangan dan langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning akan disampaikan oleh Rifda Alifa Iswarini. Kepada Rifda saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari Project Based Learning. Yang pertama itu membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Yang kedua membutuhkan biaya yang cukup. Yang ketiga membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. Yang keempat membutuhkan fasilitas, peralatan, dan bahan yang memadai. Yang kelima tidak sesuai untuk peserta didik yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Nah, kemudian ada langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan yang esensial, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan suatu investigasi mendalam. Pertanyaan esensialnya diajukan untuk memancing pengetahuan, tanggapan, kritik, dan ide peserta didik mengenai tema proyek yang akan diangkat. Nah, kemudian yang kedua itu ada perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses membantu penyelesaian proyek. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadwal ini disusun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek. Nah, kemudian yang keempat, memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Memonitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Kemudian yang kelima, penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian yang keenam, ada evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Nah, proses refleksi dilakukan baik secara individu ataupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya setelah menyelesaikan proyek. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rifda atas penjelasan materinya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.